Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Nurul Azhari, SPD, telah hadir dalam sesi wawancara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K bidang pendidikan hari ini. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengenal lebih jauh pengalaman, pandangan, serta kesiapan Ibu dalam menjalankan tugas sebagai tenaga pendidik P3K. Kami akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait kompetensi, pengalaman mengajar, serta rencana pengembangan profesional ke depannya. Apabila Ibu sudah siap, kita akan memulai sesi wawancaranya. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang Ibu ketahui tentang status P3K sebagai tenaga pendidikan di pemerintah? Jadi P3K itu bagian dari ASN juga, sama aja kayak PNS, cuman ya mungkin berbeda dari kontrak kerja sama jaminan hari tuanya. Nah, kalau masalah hak, kewajiban, tanggung jawab itu sama aja, sama-sama mendidik, membimbing, dan memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Terus gak lupa juga membuat administrasi sekolahnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa pengalaman Ibu dalam mengajar dan mendidik? Pengalamannya pasti ada rasa bahagianya, ada juga tantangannya. Kalau misalnya bahagianya, kadang pas anak paham sama materi yang diajarkan, terus mudah dimengerti, itu kan pasti senang. Sama tantangannya paling di kelas 1, kan Ibu ngajar kelas 1, itu masih banyak yang belum bisa baca, nulis juga kadang masih lama, itu aja sih. Bagaimana Ibu menangani siswa yang memiliki kebutuhan khusus? Kebetulan sejauh ini belum pernah menangani anak yang berkebutuhan khusus karena di kelas belum ada gitu. Untuk selanjutnya, apa strategi Ibu untuk meningkatkan motivasi siswa? Strategi yang pertama pastinya pendekatan ya. Terus yang kedua itu kita harus kreatif. Yang ketiga inovatif, karena di zaman sekarang teknologi kan udah canggih. Anak-anak juga udah pada tahu gadget, komputer. Jadi sebisa mungkin kita memberikan pembelajaran yang menarik biar tidak bosan anak-anaknya. Selanjutnya, apa rencana Ibu untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme sebagai P3K? Ya paling biasanya kita melakukan pelatihan atau workshop sesama rekan kerja yang lain. Terus yang kedua, kita juga saling berkolaborasi dengan guru yang lain, dengan teman sejawat, atau meminta bimbingan kepada kepala sekolah maupun rekan kerja yang lain. Bagaimana Ibu menilai kemajuan siswa serta memberikan umpan balik? Biasanya dengan memberikan observasi, kuis, terus diskusi lagi. Terus setelah itu kita adakan refleksi juga. Terus setelah itu kita berikan perbaikan agar menjadi lebih baik. Bagaimana Ibu memprioritaskan tugas-tugas dan mengelola waktu? Ya biasanya memprioritaskan yang waktunya lebih sedikit dulu, baru kerjain yang waktunya panjang. Biasanya kita mengerjakan pas lagi libur atau pas lagi ada jam kos. Ya, biasanya kalau ngerjain kayak administrasi sekolah itu biasanya di awal tahun pembelajaran. Jadi pas libur guru-guru pada mengerjakan administrasi sekolah. Kemudian, apa rencana Ibu untuk meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan kurikulum? Ya, yang pertama sama kayak yang sebelumnya, kita harus mengadakan pelatihan, workshop, ataupun berkolaborasi dengan rekan kerja, teman sejawat. Apa yang Ibu lakukan untuk meningkatkan kemampuan Ibu dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah, dan bagaimana Ibu melihat peran P3K dalam meningkatkan kualitas pendidikan? Yang pertama, kita harus pelatihan, jangan lupa belajar mandiri. Terus yang kedua, itu kita harus menciptakan lingkungan belajar yang positif, terus tetap aktif di dalam komunitas guru. Gitu aja sih kayak. Bagaimana Ibu memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran agar lebih efektif dan menarik? Ya, yang pertama biasanya kita kebetulan di sekolah ada smart board interaktif gitu, jadi kita bisa mengakses aplikasi-aplikasi yang seru. Misalnya ada games permainan, ada bisa nonton YouTube juga, atau sekarang udah ada aplikasi yang seru lainnya yang bisa diakses oleh anak-anak, dan itu mendidik juga.
Ibu lakukan untuk menciptakan suasana belajar yang aktif, interaktif, dan menyenangkan di kelas? Yang pertama, sebelumnya harus mengondisikan anak agar suasana kelasnya itu lebih aktif, ceria, semangat, dan kita harus mengadakan ice breaking terlebih dahulu. Terus kita juga harus memberikan pembelajaran yang kreatif gitu, seperti mengadakan games, tapi itu tetap termasuk dalam kepembelajaran. Bagaimana cara ibu menghadapi perbedaan karakter dan latar belakang siswa dalam satu kelas? Ya, pertama kita harus mengetahui dulu latar belakang siswanya kayak gimana. Terus kita juga harus memberikan komunikasi yang baik. Terus harus saling menghargai pendapatnya. Tidak boleh mereka merasa kita berbeda gitu. Bagaimana ibu bekerja sama dengan rekan sejawat, kepala sekolah, orang tua untuk mendukung perkembangan siswanya? Ya, jadi kalau di sekolah saya biasanya per sebulan sekali itu diadakan evaluasi. Ada apa aja kendala yang di kelas, terus nanti disampaikan gitu baiknya bagaimana. Apa tantangan terbesar yang pernah ibu hadapi dalam mengajar dan bagaimana cara ibu mengatasinya? Ya, dulu itu ada anak yang susah banget nulis, baca, pokoknya bener-bener datang ke sekolah itu untuk hanya duduk aja gitu. Nah, cara mengatasinya kita berkolaborasi dengan orang tuanya, memberi tahu gitu kalau anaknya di sekolah kayak gini. Nah, setelah itu kan orang tua bisa menyampaikan juga ke anak. Tidak lupa gurunya juga memberikan support ke anaknya. Kamu harus belajar gitu, dinasehati baik-baik sampai dia sudah bisa baca, sudah rajin lagi belajarnya gitu. Menurut ibu, apa arti menjadi seorang guru yang profesional dan berintegritas dalam konteks ASN P3K? Artinya kita juga memiliki tanggung jawab yang lebih karena kita juga kan dibayar, jadi sebisa mungkin kita harus memberikan yang terbaik untuk masyarakat, terutama peserta didik yang ada di sekolah kita. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara motor itu semakin mendekat. Kamu abaikan sapanya.